saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Betul? Style ini, maka itu sama saja tetap berlaku, ya kan? Nah itu buat saya itulah sebabnya Indonesia terpuruk terus. Coba negara-negara lain yang nggak ngutukin Israel, Singapura, Vietnam, ya kan? Mereka maju semua. Bahkan Ethiopia saja sekarang menjadi 20 besar eksportir pertanian. Indonesia yang katanya gemari Paludina, enggak ya. Indonesia katanya subur itu ya, tongkat bukan lautan, hanya kolam susu itu kan. Yang katanya batang kuda, pohon tanam aja bisa tumbuh. Susu kuda. Terus itu ya. Tapi bukan kolam susu Alexis, bukan jorok susu kuda, mikirnya Alexis terus sih. Tetapi maksudnya itu batang itu ditanam, dia bisa tumbuh. Iya, harus diberikan bola. Maksudnya itu loh, batang itu ya, apa, singkong itu kan. Kalau nanam singkong cuma ditanam aja batang-batangnya itu bisa tumbuh sendiri daunnya. Ya toh? Kalau nanam singkong cuma batangnya aja ditanam itu, dipotong jadi berapa, satu yang 1 meter itu dipotong jadi 5 misalnya. Cuma ditanam, nanti dia tumbuh singkong itu kan. Maksudnya gitu, cuman batang aja ditanam aja, jadi ada umbinya bisa kita makan kok. Tapi Indonesia bisa kelaparan loh, bingung saya loh. Bisa kelaparan Indonesia, sementara di Ethiopia yang dulu kelaparan, sampai ngelihat orang itu sampai nggak ada harganya di tengah lapangan begitu ya, mau mati nggak ada yang ngurusin. Sekarang jadi eksportir pertanian terbesar di dunia, karena menerima Israel. Mereka mau menerima Israel. Indonesia nolak Israel. Ya bodoh. Kita jangan cerita secara ini ya, kita jangan cerita klinik-klinik lah, jangan cerita yang spiritual. Yang logik saja, yang logik. Israel itu memegang separuh, 60% perekonomian dunia dipegang sama Israel. Nah, dan apa sih Indonesia dirugikan apa sih sama Israel? Enggak toh? Indonesia kan nggak dirugikan apa-apa sama Israel. Nah, ya tahun 98 ya, mungkin dendam juga tuh Indonesia ya, gara-gara si Soros batuk, kolap semua ya perekonomian Indonesia ya. Bisa jadi dendam, mungkin jadi Indonesia dendam sama Soros itu sama Israel, gara-gara dia batuk kemarin, ya yang batuk orang Indonesia kentut-kentut. Nah bisa jadi, tetapi masalahnya coba Indonesia ini kalau kerjasama dengan Israel, kayak kemarin Ibu Poni bilang ya cerita, sebenarnya rugi apa sih? Justru akan diuntungkan. Transfer teknologi, beli senjata, beli teknologi, nggak perlu pakai pihak ketiga, tapi langsung direct. Wah itu pakai pihak ketiga itu calonnya bisa 40% itu selisihnya itu. Sedot murah. Banyak sekali transfer teknologi yang bisa dilakukan di Indonesia. Nah, masalahnya kan disandra sama agama. Islam kan memang disuruh ngutukin Israel. Disuruh ngutukin orang Yahudi. Nah, itu masalahnya Pak Kayan. Jadi, Indonesia kan selamanya terpuruk. Nah, intinya apa? Kemarin saya bilang, selama Indonesia disandra agama, Indonesia nggak akan bisa maju. Nggak akan. Bukan saya ngutukin, nggak akan. Kita cerita yang nalar aja logik. Ya kan? Apalagi kalau kita percaya di dalam Alkitab. Selama Indonesia dikuasai oleh roh Babel, spirit of Babel itu bikin hancur. Spirit of Babel itu menghancurkan peradaban dunia. Spiritnya memang destroyer. Ya, makanya Indonesia juga nggak makmur-makmur. Makanya tinggalkan Islam. Ya, hai warga negara Indonesia, tinggalkanlah Islam. Hai orang-orang yang ada di Indonesia, tinggalkanlah Islam. Karena Islam akan membuatmu bodoh dan belakang miskin larat, kere. Dan saya bersyukur sudah makin banyak orang meninggalkan Islam. Lihat ya, hanya sekarang
orang-orang yang berkuasa ini kemudian malah ngedan. Nah itu celakanya malah ngedan itu Pak Kayan. Nah itu yang nanti membuat Indonesia makin terpuruk lagi. Makin terpuruk. Dan orang-orang begitu dia cerita dikit